Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Allamah Abdullah Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita akan bacakan secara ringkasan kesimpulan yang dibawakan oleh beliau. Ini ada dua materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama ialah tentang sebab-sebab su'ul khotimah. Sebab-sebab su'ul khotimah yang perlu kita jauhi. Dan yang kedua ialah tentang nikmatnya persatuan di atas Islam. Ya. Berkata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qad kana salafus salih rahmatullah alaihim fi ghayati al-khauf min khatimatis su'. Ya. Dahulu para salaf soleh rahimahullah, mereka sangatlah takut dari tertimpa su'ul khatimah, yakni kematian yang buruk. Padahal mereka ialah orang-orang yang terdepan dalam amal-amalan soleh, dan sedikit sekali dosa mereka dibandingkan orang-orang belakangan seperti kita. Sampai-sampai qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, seandainya ditampakkan kematian itu, ditemukan saya dengan kematian dalam keadaan Islam, dengan pintu hijrah, dengan pintu syahid, maksudnya di sini ialah seandainya ia mati dengan sebab syahid, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka saya lebih memilih untuk mati di atas Islam, di atas hijrah, di atas syahadah, ini di atas syahid tadi, karena saya tidak tahu, li'anni la adri malladhi yu'ridu liqalbi fima bainal hijrah ila babidari, karena saya tidak tahu nanti saya mati di atas amalan apa. Seandainya dia tahu kalau dia nanti mati di atas syahadah, mati karena perang, jihad, maka dia lebih memilih untuk mati, karena ini merupakan kesempatan emas seorang bisa mati syahid dan merupakan husnul khotimah, Lalu beliau membawakan suatu perkataan, wa'lam annahu kasiran ma yuhtammu bisu'i lilladzina yatahawwanuna bis-salah. Ketahuilah yang pertama, sangat banyak sekali manusia itu mengalami su'ul khatimah. Yang pertama, penyebab yang paling banyak ialah dikarenakan mereka bergampangan
ya bermudah-mudahan dalam perkara sholat, yakni meninggalkan sholat, ya yatahawwanun, bermain-main dalam sholatnya. Ya kita lihat kebanyakan ya, manusia ya, yang mereka mengaku Islam, na'udzubillah min dalik, mereka KTP-nya Islam, akan tetapi kita temui mereka tidak sholat. Kita temui mereka hanya setahun 2 kali kita temui mereka sholat, yakni ketika Idul Adha dan Idul Fitri saja. Na'udzubillah. Ada sebagian mereka sholat itu hanya pas sholat Jumat. Ada yang sebagian mereka sholat tidak 5 waktu sehari semalam. Mereka sholat hanya ketika maghrib, ketika isya. Kenapa? Dikarenakan itu sudah waktunya tidak bekerja. Adapun di waktu siang mereka sibuk dengan bekerja, di waktu asar mereka sibuk dengan bekerja. Maka mereka memberikan waktu mereka untuk sholat hanya ketika waktu sisa-sisa. Padahal mereka diperintahkan 5 kali sehari untuk sholat 5 waktu. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, ya. Maka celaka bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yakni orang-orang yang lalai dalam sholatnya, lalai dalam menegakkan sholat, lalai dalam menegakkan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, lalai dalam sholat tepat waktu, ya. Maka kita harus hati-hati ya dalam sholat ini. Dan amalan yang pertama kali dihisab ialah nanti sholat. Ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, apa yang pertama kali ditanya yakni tentang sholat. Apabila bagus sholatnya, maka bagus semua perkaranya, ya biidznillahi ta'ala. Yang dimaksud sholat di sini ialah sholat 5 waktu. Kemudian zakat yang wajib. Mereka tidak menunaikan zakat mal, terutama ya zakat harta. Mereka yang seorang berniaga tidak mau mengeluarkan zakatnya walaupun setahun sekali. Mereka para petani tidak mau mengeluarkan zakatnya, padahal mereka mengeluarkan sangat sedikit sekali dan harus dikeluarkan setiap panen bagi setiap petani. Kalau di tempat kita yakni petani padi, maka tatkala sudah mencapai nisab, kalau tidak salah 750 kg ya beras, kalau gabah 1500 kg ya, maka sudah terkena zakat. Harus keluar zakatnya yakni 5% apabila ia menggunakan pengairan dengan biaya. 5% sangat sedikit sekali ya dari jumlah harta total panen, yakni itu dikeluarkan hanya 5% saja, sangat sedikit sekali. Orang-orang yang seperti ini yang tidak menunaikan zakat, maka bisa jadi merupakan mengantarkan kepada su'ul khatimah. Karena apa? Karena dia bakhil, dia memiliki sifat bakhil. Ya. Lalu juga disebutkan di sini termasuk penyebab su'ul khatimah yang ketiga ialah mereka yang suka mencari-cari aib saudaranya sesama muslim. Yatba'una auratil muslimin, yang mencari-cari aib saudaranya sama muslim. Ya. Waktunya hanya habis dia gunakan untuk menggibai manusia yang lain, mencari kesalahan saudaranya, ya, menimbulkan permusuhan. Maka ini bisa mengantarkan kepada su'ul khotimah. Lalu sebab yang keempat yang bisa menimbulkan su'ul khotimah ialah orang-orang yang mengurangi timbangan. Ya. Ini merupakan seperti kaumnya Nabi Syu'aib ya, kalau tidak salah kaum Madian, yakni kaumnya Nabi Syu'aib ya. Ini kalau salah dibenarkan. Mengurangi timbangan ini sangat tidak jarang kita temui di pasar-pasar ya, di tempat perbelanjaan yang mereka
menjual mungkin buah-buahan ataupun sesuatu yang ditakar, beras, jagung, mereka kebanyakan ada yang mengurangi timbangan, ya, mengubah takaran timbangannya, ya, menipu. Lalu sebab yang kelima orang-orang yang mereka menipu kaum muslimin, ya, curang, ya, yakni menipu manusia kaum muslimin dalam perkara dunia dan juga dalam perkara agama, ya. Ya, mereka orang-orang yang menipu dalam hal agama dan dunia. Ini global, ya, global. Lalu yang keenam, orang-orang yang mendustakan wali-wali Allah, mendustakan para ulama, ya, mendustakan orang-orang soleh, ya. Wa yunkiruna 'alaihim bighairi haqqin, dan mereka mengingkari wali-wali Allah dengan tanpa hak. Lalu yang ketujuh, mereka yang mengaku-ngaku sebagai wali-wali Allah, ya. Tentu ini di atas kedustaan, ya, dibangun di atas kedustaan dan karena dustanya mereka atau yang selainnya, ya, dari perkara-perkara yang buruk, yakni yang bisa mengantarkan su'ul khotimah. Yang dulu, ya, dan juga dan termasuk yang paling menakutkan dari perkara yang bisa menghantarkan su'ul khotimah ialah orang-orang yang yang melakukan perbuatan bid'ah dalam agama, ya. Lalu juga ini disendirikan karena sesuatu yang sulit untuk disadari, dideteksi oleh pelakunya, ya, ini orang-orang yang pelaku bid'ah, mengada-ngada dalam perkara agama. Lalu berikutnya ialah orang-orang yang menyembunyikan keraguannya terhadap Allah, orang-orang munafik. Ini disendirikan juga karena ini merupakan bahaya, ya. Orang-orang yang ragu tentang Allah, ragu tentang Rasul, ragu tentang hari kiamat. Maka hendaknya seorang muslim waspada dari perkara-perkara yang disebutkan tadi, ya, di atas tadi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah mewafatkan kita di atas husnul khotimah dan dihindarkan dari su'ul khotimah. Maju ke poin yang kedua ialah perintah untuk bersatu, persatuan kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, ya, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah. Hablillah di sini maknanya ialah, ada yang menafsirkan kalimat tauhid, yakni menegakkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ia menyembah Allah saja, maka ia akan bersatu sesama orang-orang muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang membuat manusia itu berpecah ialah tatkala mereka mensekutukan Rabb, mempersekutukan Allah dengan selainnya. Ialah Quran. Tatkala kita berpegang teguh dengan Al-Quran, tentu berikutnya dengan As-Sunnah, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tatkala pedoman kita sama, tentu dengan pemahaman, pemahaman yang diinginkan Allah dan Rasulnya, yang diajarkan Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang
notabene merupakan murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam, maka manusia tidak akan berpecah. Dikarenakan tatkala mereka berbeda pendapat, maka mereka akan kembali kepada rujukan awal, yakni Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah yang kedua ialah wala tafarraqu. Janganlah kalian berpecah belah. Perintah untuk berpegang teguh ya, dengan tali Allah, dengan agama Allah ialah berpegang erat dan tetap istiqomah di atasnya dan bersatu di atas tali tadi, di atas agama Allah, di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan dilarang kita untuk berpecah ya. Di anal jama'ata rahmah, dikarenakan jamaah itu merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat. Wal firqah adzab, dan berpecah belah itu merupakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadullah ma'al jamaah, dan tangan Allah bersama jamaah, yakni pertolongan Allah itu akan bersama orang-orang yang senantiasa bersatu di atas Islam, di atas Al-Quran dan Sunnah. Dikarenakan persatuan di atas agama ini merupakan sumber dari sumber kebaikan, dan berpecah belah di atas agama ini merupakan sumber dari sumber segala keburukan dan musibah. Allah Ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingat-ingatlah kalian ya, nikmat Allah atas kalian tatkala kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan, melembutkan hati-hati kalian, di antara hati kalian ya. Maka ini nikmat Allah yang harus disyukuri, yang Allah telah menyatukan ya, kaum Aus dan kaum Khazraj, yakni orang-orang Madinah yang mereka ratusan tahun saling berperang, hingga datanglah Islam yang mengutus Nabi Muhammad SAW, membuat mereka bersatu di atas agama Islam, mempersaudarakan mereka di atas persaudaraan Islam, di mana persaudaraan Islam itu merupakan persaudaraan di atas persaudaraan senasab. Kenapa? Dikarenakan persaudaraan sama Islam itu akan berlanjut nanti di akhirat. Adapun persaudaraan senasab itu belum tentu. Dikarenakan terkadang ada salah seorang itu saudaranya tidak mau memeluk agama Islam, sebagaimana dulu Abu Thalib, sebagaimana dulu Abu Lahab tidak mau mengikuti agama keponakannya, yakni Nabi Muhammad SAW, yakni agama Islam. Maka nikmat di atas persaudaraan sama Islam ini patut kita syukuri, sebagaimana yang telah Allah ceritakan tadi tentang bagaimana kaum Aus dan kaum Khazraj berperang ratusan tahun, hingga Allah utus Nabi Muhammad SAW membawa agama ini dan mempersaudarakan mereka di atas agama Islam. Dan nikmat persatuan di atas cinta karena Allah ini tidak bisa datang dengan diusahakan manusia. Inilah yang diusahakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melembutkan hati-hati manusia. Maka tatkala kita sedang diuji dengan seseorang karena permusuhan, karena urusan lain-lain, entah apa itu urusannya, maka mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar saudara kita yang mungkin tidak
baik hubungannya dengan kita, itu semoga Allah lembutkan hatinya, karena Allah lah yang melembutkan hati-hati para hamba. Allah Ta'ala juga berfirman, waladi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minina wa alafa baina qulubuhum wa alafa baina qulubihim law anfaqta, ya, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Seandainya engkau Muhammad menginfakkan seluruh hartamu, ya, menginfakkan apa yang ada di muka bumi ini, membelanjakan segala perbendaharaan di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, ya, tidak bisa, ya. Akan tetapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa, maha bijaksana. Tatkala mereka di atas tepi-tepi jurang kekafiran, ya, tepi-tepi neraka, ya, maka Allah menyelamatkan mereka, ya, dengan mengutus Rasul mengajarkan kepada agama tauhid, menjauhi berbagai macam tauhid, meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Maka Allah menyelamatkan mereka tatkala mereka mau mengikuti syariat Allah, mentauhidkannya dan beramal saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyelamatkan dari pintu kesesatan, mempersatukan mereka di atas, ya, setelah mereka berpecah belah. Dan keadaan mereka akan senantiasa Allah peringatkan agar tidak kembali berpecah, dan agar mereka bersatu saling menyayangi. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kita husnul khatimah, menghindarkan dari su'ul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan hati kepada kaum muslimin sehingga mereka bisa bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.